Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wajib syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kita seluruhnya, sehingga di hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di dalam majelis ilmu ini untuk kita saling mengingatkan, saling mengajarkan tentang perkara syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita seluruhnya. Maka dari itu jamaah sekalian, kewajiban atas kita adalah bersyukur dan terus meningkatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang sangat besar ini, yang mana banyak orang-orang yang terlalaikan dari mengingat kepada Allah. Banyak orang-orang yang terlalaikan dari mempelajari agama Allah, mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk bergembira menyambut nikmat yang sangat besar ini, terkhusus nikmat berada di atas ilmu, di atas talabatul ilm, nikmat menjalankan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Naam, Allah perintahkan kita untuk bergembira di atasnya. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di atas syariat inilah hendaknya mereka itu bergembira, karena itu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan dari kesenangan-kesenangan dunia ini. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, terkhusus berkaitan dengan perkara kematian dan penyelenggaraan jenazah. Ini di antara tuntunan syariat yang banyak dilalaikan dan dilupakan oleh manusia. Yang mana terlalu banyak perkara-perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dalam perkara penyelenggaraan jenazah ini. Bercampur di dalamnya antara syariat dan adat istiadat, kebiasaan, mitos-mitos, naam, dan yang lain sebagainya. Sehingga penyelenggaraan jenazah itu bagi sebahagian orang seakan-akan itu adalah perkara yang sangat ribet, sulit, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus. Nah,
Padahal ketika kita kembali kepada syariat yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Sangat simpel dan mudah. Makanya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, kata beliau, al-ilmu nuqtatun katharahul jahilun. Ilmu itu sebenarnya hanya satu titik, tapi satu titik ini diperbanyak oleh orang-orang jahil. Orang-orang bodoh yang memperbanyaknya, yang mengada-ada di dalamnya. Sehingga syariat ini menjadi sesuatu yang sangat sulit kelihatannya. Padahal pada asalnya dia adalah sesuatu yang sangat mudah. Nah, maka dari itu ikhwani fillah, sebagai seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, kita harus kembali mempelajari bagaimana penyelenggaraan jenazah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ternyata setelah kita melihatnya luar biasa mudahnya. Ya. Maka pada daurah kita kali ini insyaallah, mulai hari ini dan hari esok kita akan membahas berkaitan dengan hukum-hukum seputar apa? Jenazah, yang kita akan bahas mulai dari menghadapi orang yang akan meninggal sampai pada memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan bisa selesai pembahasan kita. Makanya mengingat pembahasannya yang panjang, ya butuh keseriusan dari ikhwah dan akhwat sekalian untuk hadir lebih awal di majelis, karena ya kita khawatir jangan sampai 2 hari ini tidak mampu kita selesaikan. Terlebih lagi di hari esok insyaallah kita akan rangkaikan dengan praktek penyelenggaraan jenazah, ya, memandikan dan mengafani, menyolati, menguburkan juga. Siapa yang mau dikuburkan? Saya kira sudah ada yang siap ya untuk memandikan dan yang dimandikan. Tayyib. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tatkala kita menghadapi mayit, menghadapi orang yang akan meninggal, yakni dalam keadaan sakratul maut. Dalam keadaan mereka itu sudah, atau kita melihat saudara kita, keluarga kita berada dalam kondisi sakratul maut. Maka di sini ada beberapa amalan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi orang yang menyaksikan sakratul maut itu. Tentunya yang pertama adalah mentalkin orang yang akan meninggal itu. Ketika nafas sudah sampai di kerongkongan, di situ adalah keadaan yang paling sulit bagi seseorang, berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Maka tatkala
roh seseorang itu sudah sampai di kerongkongan. Jadi roh itu akan ditarik oleh malakul maut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, bahwa ketika malakul maut itu datang, dia akan duduk di atas ubun-ubun. Dia akan duduk di atas kepala seseorang dan menarik rohnya itu dari arah ubun-ubunnya. Tahu ubun-ubun ya? Ada yang lembek kalau dia di atas kepala yang masih balita biasanya ya. Itu namanya ubun-ubun, pas di tengah kepala. Maka itu roh akan dicabut dari situ. Jadi yang pertama lepas dari roh itu adalah kakinya, terus naik ke atas sampai ke tenggorokannya. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Falaula idza balagatil hulqum. Maka tatkala roh itu sudah sampai di hulqum, tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun. Dan di saat itu kalian hanya mampu menatap, hanya mampu melihat saja. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mana kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami ini, yakni malaikat kami, aqrabu ilaihi, lebih dekat terhadap orang yang akan meninggal itu, minkum, dari kalian keluarganya, dari kalian para sahabatnya, dari kalian orang-orang yang mencintainya. Walakin la tubsirun, kan tetapi kalian tidak mampu melihat mereka. Pada peristiwa yang seperti ini, ikhwani fillah, benar-benar kita hanya bisa menyaksikan dengan perasaan sedih, khawatir, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana cara menolong orang yang akan meninggal ini? Itu yang disebut dengan sa'atul ihtidar. Saat-saat ketika malakul maut sudah hadir di hadapan seorang hamba. Yang ternyata ikhwani fillah, di saat itulah perjuangan terakhir sekaligus penentu bagi seorang hamba dari kehidupannya. Karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'mal bil khawatim. Sungguh amalan itu sangat ditentukan dengan penutupnya. Di saat itulah syaitan tahu bahwa saat-saat seperti inilah seorang hamba harus digelincirkan dari keimanannya, dari akidahnya, ya, dari keyakinannya. Perasaan manusia di saat itu bercampur aduk, ya, antara perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan sedih. Naam, mengingat seluruh kesalahan dan dosa-dosanya, ditambah lagi syaitan mengambil kesempatan pada kondisi yang seperti itu. Jelas ya? Syaitan mengambil alih, berusaha untuk menyesatkan seorang hamba. Maka di saat itulah jamaah sekalian dibutuhkan yang namanya talqinul muhtadir. Menalkin orang yang akan meninggal ini. Apa yang dimaksud dengan talqin? Talqin maknanya dalam bahasa Indonesianya adalah menuntun, ya. Berasal dari kata laqqana yulaqqinu talqinan. Berarti talqin itu bentuk apa? Bentuk masdar. Iya kan? Apalagi yang dimaksud dengan masdar ini?
Pak Masdar tidak hadir sini ya. Masdar adalah bentuk ketiga dari tasrif fi'il ya. Jadi berasal dari kata laqana yulaqinu, yakni mentalqin, menalqin atau menuntun orang yang akan meninggal itu. Dituntun dengan apa? Dituntun dengan kalimatut tauhid. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah 'inda al-maut dakhala al-jannata yawman min ad-dahr. Wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu. Kata beliau, talqin orang yang akan meninggal di antara kalian, mautakum, dengan la ilaha illallah. Ini perintah dari Nabi. Talqin, tuntun dia dengan la ilaha illallah. Karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, indal maut, di saat dia menghadapi maut, terakhir yang dia ucapkan di dunia ini adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Pasti dia masuk surga. Nabi jamin ya. Ini jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjamin, ikhwan? Rasulullah. Kita harus yakin. Kalau orang lain yang menjamin, kita tidak boleh yakin. Kenapa? Karena dia sendiri tidak ada jaminan. Bagaimanapun solihnya. Jaminan dari guru tarekat. Kalau kamu menghadapi kematian, sebut saja nama saya. Saya jamin nanti, saya tarik kamu ke surga. Bisa dipercaya? Nah, hatta walaupun dia memberikan kepada kita kartu masuk surga. Sekarang, ya, mungkin karena zaman kartu, zaman bitokoh, ada orang yang menjual kartu masuk surga. Berapa harganya itu? Coba di browsing di internet. Atau ada di Shopee dijual ya? Kalau punya kartu katanya, sisa beli saja kartu masuk surga, aman. Subhanallah. Tapi kalau ini ikhwani fillah, siapa yang jamin? Rasulullah. Kata beliau, dakhalal jannah, pasti masuk surga kalau akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu. Walaupun sebelum itu, yakni sebelum kematiannya, dia terjatuh pada apa yang telah dia terjatuh padanya. Maksudnya terjatuh dalam kesalahan, kekhilafan, dosa dan yang lain sebagainya. Walaupun dia terjatuh di situ, tapi akhir ucapannya la ilaha illallah, Nabi jamin dakhalal jannah. Pasti dia masuk surga. Nah, kalimat Nabi di sini laqinu adalah fi'il amr ya, kata perintah. Menunjukkan wajibnya. Bagi orang-orang yang hadir di situ, wajib dia mentalkin orang yang akan meninggal. Kemudian kalimat beliau di sini mautakum, ya, mayit kalian. Maksudnya orang yang akan menjadi mayit di antara kalian. Bukan orang yang sudah meninggal. Paham? Ya. Sekarang ini banyak terjadi kesalahan dalam masalah ini. Ya. Nah, kalau orang mau meninggal, semuanya pada bengong. Oh, ini sudah matanya melihat melotot ke atas.
Ya, nafasnya sudah tersengal-sengal. Semuanya pada sibuk apa? Kasih air. Mana air dari dukun? Ya kan? Panggilkan tabib, panggilkan ini. Mana? Kadang juga kalau dia di rumah sakit, di ruang ICU, sudah apa namanya? Ya, dia disibukkan dengan apa itu? Alat yang dia pakai di mulutnya, di hidungnya. Kadang orang sudah masih dipompa lagi dan seterusnya ya. Ini sebenarnya ya sebaiknya ya kepada teman-teman tim medis kalau sudah melihat keadaan yang seperti itu, jangan lagi diganggu dia dengan apa namanya itu ritual-ritual atau apa namanya itu dipompa dan yang lain sebagainya, karena itu terganggu dia. Sebaiknya biarkan dia, kalau memang sudah tidak ada harapan, sisa ditalkin saja. Ya, kadang saya kasihan lihat di ruang ICU kadang dibuat seperti itu. Ya. Mungkin dari teman-teman medis juga ada yang beralasan ini tanggung jawab kita, nanti kita dituntut kalau seolah-olah tidak berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi insya Allah ya keluarganya pasti akan maklum ya kalau memang sudah terlihat dia kritis dan tidak ada lagi harapan. Ya, sisa yang harus dituntunkan la ilaha illallah. Ya. Banyak orang yang salah kaprah kalau mau meninggal sibuk ini sibuk itu, kemudian setelah meninggal itu baru ditalkin. Kapan ditalkin? Nanti di kuburan. Panggil Pak Imam. Ya, setelah dikuburkan siram pakai cerek. Kemudian setelah itu Pak Imam membaca apa? Baca talqin. Ini orang yang sudah mati ditalqin. Apa artinya talqin? Dituntun. Orang sudah mati dituntun. Ya, di antara bacaannya yang saya biasa dengar sayup-sayup ya. Kalau di kuburan itu, idza qala laka munkarun wa nakir, man rabbuka faqul rabbi Allah. Wah, diajari. Kalau mungkar dan nakir sudah mengatakan kepadamu nanti siapa Tuhanmu, ucapkan Tuhanku adalah Allah. Wa idza qala laka man nabiyyuka faqul Muhammad, dan seterusnya dari bacaan-bacaan talqin itu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang seperti itu. Yang dituntunkan oleh Nabi talqin ketika akan meninggal. Jelas ya? Talqin ketika akan meninggal. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat ya, bagaimana Nabi mengamalkan hal tersebut. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, sebagian ulama menyebutkan sanadnya sesuai dengan syarat Sahih Muslim. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang lelaki dari kalangan sahabat Ansar. Ternyata Nabi mendengar dia sakit, Nabi jenguk, ternyata dia sudah sakarat. Maka Nabi berkata, "Ya Khal, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Nabi memanggil paman ke dia, mungkin dia lebih tua ya. Tapi sahabat Ansar ini kembali bertanya, "Akhalun am ammun?" Apakah saya ini khal atau am? Sama-sama paman ya, tapi khal paman dari pihak ibu. Kalau ammun paman dari pihak ayah. Ya. Dia tanya lagi, "Akhalun am ammun?" Faqala bal khal. Nabi bersabda, bahkan kamu adalah paman saya dari pihak ibu. Mungkin saja ada hubungan kekeluargaannya Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu ibunya, ya keluarga dari ibunya Nabi itu kebanyakannya itu di Madinah. Ya. Bahkan kamu adalah khal saya. Faqala fa khairun li an aqula la ilaha illallah. Dia pun bertanya, apakah baik kalau saya mengucapkan la ilaha illallah pada saat seperti ini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Titik pendalilan kita dari hadis ini, coba lihat
Nabi mentalkin sahabat Ansar ini kapan? Sebelum meninggal atau setelah meninggal? Sebelum meninggal. Bahkan Nabi masih sempat bercakap dengan beliau. Seperti itu ikhwani fillah. Jadi diucapkan talqin kepadanya. Kemudian kita kembali ke hadis tadi. Ya, pada sabda Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin mayit kalian dengan la ilaha illallah. Perhatikan di sini, kalimat yang ditalqin kepadanya hanya kalimat la ilaha illallah, itu saja. Tidak perlu ditambah Muhammadur Rasulullah. Apalagi ditambah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Wah, orang yang mau meninggal sudah payah, tersengal-sengal, disuruh baca bacaan panjang lagi, suruh baca artinya lagi. Ini orang mau meninggal atau orang mau kawin ini? Jadi cukup la ilaha illallah. Ulangi terus. Pastikan dia mengikuti. Walaupun tanpa suara, kita melihat bibirnya mungkin bergerak, kita berharap baik. Semoga beliau mengucapkan kalimat ini sebelum dia meninggal. Ingat, di sini kita bersaing dengan syaitan. Syaitan berupaya menghalangi dia dari kalimat tauhid. Maka kita harus berupaya keras mengajak dia, terus ucapkan ini, ucapkan. Nah, walaupun ya namanya sesuatu yang menjadi kebiasaan, ya, kata para ulama, seseorang itu akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia pelajari kalimat tauhid, dia jadikan sebagai zikir, dia baca pada setiap saat, insya Allah dia akan menutup kehidupannya dengan hal itu. Jelas ya? Makanya ada orang yang ketika meninggal, kebetulan mungkin orang yang faham yang ada di dekatnya dituntun ucapkan la ilaha illallah, malah nyanyi dia. Tak bisa mengucapkan la ilaha illallah, malah dia menyanyi dan seterusnya. Ada juga orang yang mau meninggal bacaannya Al-Quran, karena dalam kehidupannya dia mengisi apa? Hari-harinya dengan Al-Quran. Iya. Para ulama kita sebelum beliau meninggal, sebelum mereka meninggal, banyak-banyak di antara mereka itu beberapa menit sebelum dia meninggal, dia masih sempat memberikan apa? Iya, memberikan fatwa, memberikan wasiat, memberikan nasihat, karena mereka mengisi hari-harinya dengan hal tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu ikhwani fillah, ibarat sebuah botol, apapun yang kita isi botol itu pula yang akan keluar. Diisi air akan keluar air. Kita isi sirup akan keluar sirup. Iya. Diisi khamar akan keluar khamar. Tidak mungkin diisi khamar akan keluar air bersih. Jelas? Iya. Maka dari itu, ya, hari-hari ini wajib bagi kita untuk bersama-sama mengisinya dengan kebaikan, dengan kalimat tauhid, dengan amalan tauhid, zikir di atas tauhid dan seterusnya, hingga insyaallah taala kita diwafatkan di atas kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Baik, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan hukum seorang itu membacakan surah Yasin kepada orang yang akan meninggal ini?
Nah, membacakan surah Yasin. Ini biasa kita saksikan juga ya, dilakukan oleh sebahagian manusia. Amalan yang seperti ini, ya, membacakan surah Yasin, itu ada satu riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala an, secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Haditsnya riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan selainnya. Makanya sebagian orang mengamalkan ini. Orang mau sementara sakarat atau sudah sakit parah, ya, sudah dikhawatirkan dia akan meninggal, maka dibacakan surah Yasin kepadanya. Baik. Namun sayangnya ikhwani fillah, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Perhatikan ya, semua jalur daripada hadis ini datang dari jalur seorang rawi yang bernama Abu Uthman, meriwayatkan dari ayahnya dari Ma'qil bin Yasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Uthman ini sendiri dihukumi oleh para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa ya, Abu Uthman ini sendiri adalah seorang rawi yang majhul, tidak dikenal. Meriwayatkan dari ayahnya juga majhul, tidak diketahui siapa namanya, bagaimana keadaannya. Kemudian ayahnya yang meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar. Itu yang pertama, cacat daripada hadis ini, ada dua orang yang majhul, tidak dikenal dalam sanad itu, yaitu siapa tadi? Abu Uthman dan ayahnya. Kemudian yang kedua, hadis ini juga dihukumi oleh para ulama dengan haditsun muttarib. Apa itu hadits muttarib? Belum lewat ya pelajaran kita. Terputus pelajaran mustalahnya. Jadi muttarib itu hadits ini goncang. Periwayatannya goncang. Kenapa goncang? Ya, karena Abu Uthman ini terkadang dia meriwayatkan dari ayahnya dari Ma'qil bin Yasar. Kadang juga dia langsung meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar. Ya, dia jatuhkan ayahnya. Kadang juga dia sebut orang lain dari Ma'qil bin Yasar. Jadi tidak jelas ini periwayatannya Abu Uthman. Oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan bahwa hadis tentang surah Yasin ini dibacakan kepada orang yang akan meninggal, itu hukum hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Silsilah Ahaditsudz Dhaifah. Jelas ya? Nah, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ya menegaskan di dalam Silsilah Ahaditsudz Dhaifah itu, kata beliau, seluruh periwayatan hadis yang berkaitan dengan keutamaan surah Yasin semuanya dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Maksudnya di sini keutamaan surah Yasin dibacakan kepada orang yang meninggal atau setelah orang yang sudah meninggal, atau dibacakan di kuburan atau apa saja. Yang jelas surah Yasin yang dibacakan kepada mayit, semua hadis yang berkaitan dengan itu semuanya periwayatan hadisnya dhaif, lemah. Bisa dipahami ikhwan ya? Ya. Baik, yang kedua,
yang harus dilakukan oleh seorang yang menyaksikan orang yang sementara sakarat. Apa itu? Yang kedua, hendaklah orang-orang yang menyaksikannya itu banyak-banyak mendoakannya dan selalu berucap dengan ucapan-ucapan kebaikan. Doakan, ya, misalnya dia berdoa, Allahumma sahhil lahu, ya Allah mudahkan dia. Allahumma yassir lahu fi sakratil maut, ya Allah mudahkan dia di dalam menghadapi sakratul maut. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, dan seterusnya. Banyak-banyak doakan kebaikan kepada orang yang akan meninggal ini. Kemudian berucap dengan ucapan kebaikan. Artinya berucap dengan ucapan-ucapan positif. Jangan ucapan negatif yang diucapkan di saat itu. Seperti misalnya dikatakan, ya, insyaallah perjalananmu baik. Insyaallah, ya, kami yang kamu tinggalkan akan baik-baik saja. Ya. Jadi ucapkan ucapan-ucapan positif. Jangan ucapan negatif. Keluarganya sudah mau meninggal, tersengal-sengal nafasnya, sudah teriak, "Weh, mati to ngano tu." Sudah itu mati betul. Teriak-teriak, "Weh, kalau kamu tinggalkan kami sudah. Kami tidak ada lagi apa-apanya di dunia ini. Kami mau apa kalau kamu sudah tinggalkan kami?" Ya. Ini namanya kalimat-kalimat negatif, ya, tidak boleh diucapkan di saat orang akan meninggal. Kenapa? Ya, perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khaira. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Kata Nabi, jika kalian hadir melihat orang yang sakit atau orang yang akan meninggal, faqulu khaira, maka berucaplah dengan ucapan kebaikan. Yang keluar dari mulut kalian adalah yang positif, yang baik-baik. Kenapa? Kata Nabi, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat itu senantiasa mengaminkan apa yang telah kalian ucapkan. Subhanallah. Di saat itu, di saat kita menghadapi orang yang akan meninggal ini, yang baik diucapkan, diaminkan malaikat, yang jelek diucapkan juga diaminkan malaikat. Maka hati-hati sembarang bicara ketika menghadapi seorang yang akan meninggal itu. Maka ucapkan kalimat-kalimat kebaikan, itu bermakna doa terhadapnya. Jelas ikhwan? Yang dengan demikian ikhwani fillah, ketika kita selalu berucap dengan ucapan kebaikan padanya, semoga itu menjadi doa untuk dia, memberikan manfaat dan kebaikan terhadapnya. Dan ini adalah perbuatan baik kita kepada si mayit sebelum dia meninggal. Bahkan mungkin itu adalah perbuatan baik kita kepadanya yang terakhir kalinya di dunia ini. Kalau dia adalah orang tua, maka itu adalah bakti terakhir anak di dunia, ya. Baktinya di dunia ini sebelum orang tuanya meninggal. Doakan kebaikan untuknya, talqin dengan la ilaha illallah. Ya. Itu saja. Nah, bahkan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada seorang yang kafir sekalipun, seorang non-muslim sekalipun, Nabi datangi, Nabi tetap mengharapkan kebaikan untuk dia. Coba lihat. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ya, dalam kisah yang masyhur ketika ada seorang anak ya gulam ya anak muda dari kalangan orang Yahudi itu sakit mau meninggal, dan anak itu ya sering bergaul dengan kaum muslimin. Ya. Bahkan satu riwayat menyebutkan anak ini sempat menjadi pembantu Nabi, yakhdumun Nabi. Dia biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia Yahudi. Keluarganya Yahudi. Ketika dia sakit, Nabi datangi. Nabi jenguk. Ya. Nabi duduk di atas kepalanya. Dan Nabi tetap mengharapkan kebaikan untuk dia. Walaupun dia Yahudi. Coba lihat, Nabi katakan, aslim, terimalah Islam. Itu artinya Nabi masih mengharapkan kebaikan untuk dia, ya kan? Terima Islam. Tapi anak ini bimbang ya. Akhirnya dia memandang ayahnya, dia pandang lagi Nabi, dia pandang ayahnya, dia pandang lagi Nabi. Ayahnya langsung mengerti bahwa anaknya ini minta persetujuan. Maka ayahnya berkata, "Ati' Abul Qasim." Taati, ikuti Abul Qasim. Dia tidak mau menyebut Nabi ya, karena Yahudi tidak mengakui beliau sebagai Nabi. Tapi dia sebut kunyahnya Nabi. "Ati' Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Akhirnya anak ini mengucapkan syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dia masuk Islam ketika itu ya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar meninggalkan anak itu seraya beliau bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Coba lihat, terhadap seorang Yahudi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap mengharapkan kebaikan terhadapnya. Bagaimana lagi kalau yang akan meninggal itu adalah saudara muslim kita, ikhwan. Bahkan keluarga kita sendiri mungkin ya, tetap harapkan kebaikan kepadanya. Ketika anak ini menerima Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berucap kebaikan. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Tayyib, kata Anas bin Malik, falamma mat, tatkala anak itu meninggal, Nabi pun bersabda, sallu ala sahibikum. Salati teman kalian, yakni saudara kalian. Karena dia telah menerima Islam di akhir hidupnya. Nah, baik, berikutnya ya ikhwani fillah, kita lanjutkan pembahasan. Setelah ruh itu keluar dari jasad seorang hamba. Naam. Setelah ruh itu sudah keluar, dicabut oleh malakul maut. Naam. Apa yang harus kita lakukan? Di sini ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab orang yang berada di sekeliling si mayit itu. Yang pertama, ayyughmidu ainai. Dia harus menutup kedua matanya.
Kenapa? Karena kebiasaan dari orang yang meninggal itu pasti matanya melotot ke atas. Betul ya? Matanya senantiasa melotot, melihat ke atas. Maka sebaiknya dia menutup kedua mata itu. Kenapa? Karena kalau tidak segera ditutup itu akan melotot seperti itu terus. Dan ini salah satu tuntunan dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala beliau mengisahkan di saat meninggalnya suami beliau Abu Salamah, yang mana Abu Salamah itu meninggal kronologinya ya, karena beliau terkena apa? Wallahu alam, terkena sabetan pedang atau tombak atau apa di perang Uhud ya. Dan beliau tidak langsung meninggal di perang Uhud, namun penyebab dari luka yang parah itu menjadikan beliau meninggal setelah perang Uhud. Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ummu Salamah bercerita di saat meninggalnya suaminya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah, melihat Abu Salamah setelah meninggalnya, wa qad syaqqa basaruh. Sementara mata Abu Salamah itu membelalak, melotot ke atas. Ketika Nabi melihat Abu Salamah kondisinya seperti itu, fa'aghmadahu, Nabi mengusap matanya, menutupnya. Semakal, kemudian Nabi bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruh jika dia sudah dicabut, maka dia akan diikuti oleh pandangan mata. Subhanallah. Betapa tidak ikhwan, ruh yang selama ini bersama dengan jasad berpuluh-puluh tahun ya, di saat itu dia harus dipisahkan. Maka jasad akan melihatnya, mengikutinya dengan pandangan mata. Tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa ruh itu dicabut melalui apa? Ubun-ubun, melalui atas, ditarik ke atas. Ketika dia sudah tercabut, dia akan diikuti oleh pandangan mata. Setelah dia meninggal, matanya akan seperti itu terus. Jelas ya? Kalau itu tidak segera ditutup, ya, kelihatannya kurang baik nanti ya. Maka Nabi diantara sunnah yang diajarkan oleh beliau, tutup matanya. Kata Ummu Salamah, fadajja nasum min ahli. Tiba-tiba ketika keluar ruhnya, ditutup matanya oleh Nabi, sebagian manusia dari keluarga Abu Salamah itu berteriak. Dajjah itu berucap kalimat-kalimat yang kurang baik didengar. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Nabi bersabda, jangan kalian berucap atas diri kalian sendiri kecuali kebaikan. Yang sampai ada yang mengatakan, oh kamu sudah tinggalkan saya, kalau begitu saya juga ya segera akan menyusul kamu. Nanti diaminkan malaikat. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sungguh malaikat itu mengaminkan apa yang telah kalian ucapkan.
Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda. Ini Nabi setelah menegur orang-orang yang berucap dengan ucapan kejelekan ya. Nabi contohkan yang harus dilakukan setelah meninggalnya si mayit. Apa itu? Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi minal ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Itu yang dibaca. Ini ketika melihat mayit ini sudah orang ini sudah jadi mayat ya. Doa, ya Allah ampuni Abu Salamah, angkat derajatnya. Naam, gantikan untuk keluarganya yang terbaik. Ampuni dia, ampuni kami dan ampuni dia ya Rabbal Alamin. Perluas kuburannya. Terangi dengan cahaya di dalam kuburnya. Masya Allah. Itu kalimat-kalimat yang baik untuk kita ucapkan ya di saat meninggalnya seseorang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan adalah menutupi seluruh tubuhnya dengan sehelai kain. Semua tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki ditutup. Kenapa? Itu yang dilakukan oleh Nabi terhadap sahabatnya. Dalam kisah perang Uhud itu ketika meninggal seorang sahabat Nabi yang paling kaya ketika di Mekah, tapi paling miskin ketika di Madinah. Siapa dia? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dai pertama yang berdakwah di Madinah sebelum hijrahnya Nabi. Meninggal di perang Uhud, beliau tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sehelai kain. Ketika dia meninggal, sehelai kain itu digunakan untuk menutup mayatnya. Ternyata tidak mencukupi tubuhnya. Ditutup kakinya, kelihatan kepalanya. Tutup kepalanya, kelihatan kakinya. Iya. Sampaikan kepada Nabi, gimana ini Nabi solusinya? Kata Nabi, iya. Ghattu ra'sahu, tutup kepalanya. Wa ghattu rijlaihi bil idkhir, dan tutup kedua kakinya dengan idkhir. Idkhir itu rumput makanan kuda biasanya, makanan ternak. Ini dalil yang menunjukkan bahwa dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Setelah meninggalnya seorang, ditutupi mayatnya dengan sehelai kain, seluruhnya dari kepala sampai kakinya. Jelas? Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal juga diperlakukan seperti itu oleh para sahabat. Ya. Dalam hadits Aisyah riwayat Al Bukhari dan Muslim ya, kata Aisyah, anna Rasulullah Alaihi Wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibaratin. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat tatkala beliau wafat, Nabi ditutupi dengan sehelai kain sehelai kain ya, yang hibara. Hibara itu punya garis-garis. Ya, kain yang bergaris. Nabi ditutupi dari kepala sampai kakinya. Ini dilakukan kepada seluruh mayit. Hatta Rasulullah pun setelah wafat dilakukan seperti itu. Kecuali satu. Siapa? Apakah ihram ketika haji atau ihram ketika apa? Ketika umrah. Kalau ada orang yang ihram sementara berpakaian ihram, dalam kondisi ihram dia meninggal, maka dalilnya adalah hadits Ibn Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bainama rajulun waqifun bi Arafah, kata Ibn Abbas, ada seorang lelaki yang wukuf di Arafah.
wukuf di Arafah di atas untanya. Tiba-tiba dia dijatuhkan oleh untanya, kemudian diinjak oleh untanya, meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iksiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbain." Dalam satu riwayat fi thawbaihi wa la tuhannituh. Mandikan dia dengan air dan sidr, dan kafani dia dengan dua helai pakaian ihramnya. Wala tuhannitu, dan jangan kalian memberikan wangi-wangian kepadanya. Wala tukhammiru ra'sa, dan jangan kalian tutup kepalanya. Orang ihram kan tidak boleh pakai wangi-wangian, iya. Orang ihram juga tidak boleh pakai penutup kepala, betul? Ketika dia meninggal, dilarang juga seperti itu, karena dia sementara ihram. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena sungguh nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Jangan dikasih wangi-wangian, jangan ditutup kepalanya. Iya. Begitu ya? Karena dia nanti akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Baik. Jadi itu tadi ya, ditutupi seluruh tubuhnya kecuali apa? Kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan ihram, tidak boleh ditutupi. Baik, selanjutnya yang dilakukan terhadap si mayit adalah mempercepat penyelenggaraan jenazahnya. Mempercepat penyelenggaraan jenazahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan hal tersebut ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, asri'u bil jinazah fa in kana sahilatan salihatan qarrabtumuha ila khair wa in kanat ghair dhalik fa syarrun tad'unaha ala riqabikum. Bersegeralah kalian dalam menyelenggarakan jenazah. Kenapa? Kalau dia baik, kalau jenazah itu baik, kalian mendekatkan dia pada sesuatu yang baik. Dan jika dia jenazah yang tidak baik, maka sangat jelek kalau dia berlama-lama di atas pundak kalian. Jadi apapun kondisinya, jenazah ini baik atau tidak baik, maka percepat dia penyelenggaraannya. Cepat diselenggarakan jenazahnya. Ya, cepat dibawa ke kuburannya. Ketika dia diusung, berjalan dengan cepat. Yang penting jangan lari ya, bisa-bisa mayatnya nanti jatuh. Tapi penyelenggaraannya dipercepat. Naam. Ada riwayat yang lain yang disebutkan, ya, memerintahkan hal tersebut. Idza mata ahadukum fala tahbisu. Apabila salah seorang di antara kalian itu meninggal, jangan kalian menahannya, yakni persegera penyelenggaraannya. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang dhaif ya, riwayat Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang dhaif. Ya, sehingga kita mencukupkan dengan hadis Abu Hurairah tadi riwayat Bukhari dan Muslim, asri'u bil jinazah. Percepatlah dalam penyelenggaraan jenazah itu. Nah, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara yang harus diperhatikan setelah si mayit itu meninggal adalah menguburkan dia, ya tentunya setelah menyelenggarakan jenazahnya, menguburkan dia di daerah mana dia meninggal. Di pekuburan kaum muslimin, di daerah mana dia meninggal,
kuburkan dia di situ. Dan asalnya tidak dipindahkan ke daerah lain, walaupun kampungnya sendiri. Paham ya? Ini yang banyak saat ini dilanggar ya. Meninggalnya di Makassar, terbangkan ke Mamuju. Tayyib. Jadi asalnya seperti itu. Bahkan sebagian ulama berpendapat haram hukumnya jika dia dipindahkan ke daerah lain. Karena asalnya dia meninggal di suatu daerah, dikuburkan di daerah tersebut. Coba perhatikan ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan ya, 4 sunan yang dalam kisah ketika terjadi perang Uhud. Ya, di situ dalam tragedi Uhud kita semua tahu bahwa banyak sahabat Nabi yang menjadi korban ya. Ya, korban di perang Uhud. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, "Lamma kana yauma Uhud, humila al-qatla liyudfanu bil Baqi'." Ketika terjadi perang Uhud, para korban perang Uhud ini yang terbunuh, yang wafat di situ, mereka sudah disiapkan mau dibawa ke pekuburan Baqi'. Mereka mau dibawa kembali ke Madinah ya, ke pekuburan Baqi'. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tudfinul qatla fi madaji'ihim. Ketika siap-siap mau dibawa pulang, maka tiba-tiba ada pengumuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk menguburkannya di tempat-tempat mereka berbaring, maksudnya di daerah itu. Maka akhirnya dibuat pekuburan di mana? Di Uhud. Ada pekuburan Uhud ya, yang biasa kita lihat itu. Sekarang sudah didinding dengan kaca. Ya. Jangan sampai ada lagi yang ikuti di sini. Di dinding kaca juga kuburannya bapaknya. Kenapa di dinding kaca? Asalnya mereka itu apa? Ya, dahulu itu tidak ada pagar-pagar di sana, hanya ini. Cuma belakangan, ya, ketika manusia semakin jauh dari tauhid, datang ke sana minta lah, bawa surat lah ya. Dikultuskan. Akhirnya pemerintah Saudi Arabia dipagar. Ya, pagar biasa. Tapi setelah dipagar dengan pagar biasa itu, ya, ternyata masih banyak lagi mereka mengkultuskan syuhada Uhud itu. Makanya didapatkan di kuburan itu banyak sekali kertas yang dilempar. Nama-nama orang lah, ya, tulis surat lah untuk syuhada Uhud. Ya, minta keberkahan lah, minta syafaat lah, dan seterusnya. Akhirnya apa? Pemerintah Saudi berinisiatif, pagar pakai kaca. Sekarang bisa dilihat-lihat saja. Mau lempar kertas nggak bisa lagi. Ya. Mau kirim WA, mereka tidak punya HP. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu penyebabnya ya, bukan artinya ya kita harus contoh bikin juga kuburan dipagar pakai dipagar pakai kaca, enggak. Itu karena ada sebabnya. Tayyib. Jadi titik penilaian kita di sini, ikhwan, ya. Para syuhada Uhud saja Nabi perintahkan kuburkan di tempat mereka. Tidak usah bawa ke pekuburan Baqi'. Padahal Uhud ini berapa jaraknya dari Madinah, dari Masjid Nabawi, dari pekuburan Baqi'?
Ada yang pernah ukur? Kalau saya lihat ya tidak terlalu jauh itu. Kita naik bis itu ya berapa itu? 1 jam saja mungkin. Iya aja ya. Ya sekitar begitu. Sekitar 1 jam saja naik mobil bis dari apa namanya, dari Madinah itu ke Uhud ya. Itu Nabi jangan bawa pulang, kuburkan di situ. Bagaimana kalau kita dari Makassar ke Mamuju? Nah, kecuali misalnya ya ada uzur yang lain. Apa itu? Misalnya ya, meninggalnya di Makassar, sulit cari pekuburan di Makassar, full semua. Ya. Maka dibawa ke pekuburan yang lain, tidak masalah insyaallah. Kalau ada uzurnya ya. Seperti itu. Tapi kalau dikatakan oh dia sudah berwasiat, ya, kalau saya meninggal dimanapun saya meninggal kasih kembali saya ke Mamuju. Ya. Di situ sudah ada di kuburan, sudah dibayar memang, sudah ada kaplingannya. Bagaimana hukumnya seperti ini? Ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar. Kata beliau, wa idza awsa bi ayyunqala ila baladin akhar la tunaffadhu wasiyatuh fa inna an-naqla haramun 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi qalahu al-aktharun wa sarraha bihi al-muhaqqiqun. Kata Nawawi rahimahullah, jika seorang itu sudah mewasiatkan, sudah pesan memang, kalau dia meninggal harus dipindahkan ke tempat yang lain, ya, ke negeri yang lain atau ke kampung asalnya. Kata Imam Nawawi, la yunaffadhu wasiyatuh. Yang seperti ini tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Jangan-jangan setelah pembahasan ini sudah banyak yang ngurus surat pindahnya ini. Yang sampai saya meninggal di Mamuju, daerah gempa. Kata Imam Nawawi tidak boleh tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Karena kata beliau, memindahkan mayit ke daerah lain tanpa sebab, tanpa uzur, haramun. Nah, itu dihukumnya haram. Sesuai dengan pendapat yang sahih yang dipilih oleh kebanyakan para ulama dan seluruh ahli fikih itu menyatakan hal tersebut, bahwa itu hukumnya apa? Haram. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini sekarang yang banyak dilalaikan oleh manusia, dilanggar ya. Meninggal daerah ini, tunggu mayatnya. Ya, perjalanan 1 hari 1 malam, bahkan terkadang harus lewat naik pesawat, ya, diterbangkan. Tayyib. Jadi asalnya seperti itu, ikhwan. Terus bagaimana kalau ada keluarga kita meninggal di daerah lain? Ya sebaiknya antum yang ke sana. Jangan mayatnya yang dipindah ke sini. Begitu ya? Karena itu asalnya. Baik. Makanya saya pernah membaca biografi daripada Syekh Muqbil rahimahullah. Diceritakan oleh istri beliau yang ikut bersama beliau, kalau tidak salah Ummu Syuaib atau Ummu Salamah. Karena Syekh Muqbil meninggal, ada 3 istrinya dia tinggalkan. Kalau tidak salah Ummu Syuaib ya yang menulis itu, dia ikut di saat tatkala Syekh Muqbil itu sakit. Karena beliau sakit dari Yaman itu dirujuk ke Saudi. Dari Saudi beliau dirujuk ke mana? Ke Inggris, Amerika kah? Inggris kalau tidak salah. Beliau dirujuk ke Inggris. Kata istri beliau, selama beliau berada di Inggris itu tidak pernah tenang, minta pulang terus. Kenapa? Alasannya ini negeri kafir.
saya khawatir meninggal di negeri kafir. Coba lihat. Karena beliau paham, meninggal di Inggris, kuburkan di Inggris. Makanya beliau minta, pulangkan saya. Pulangkan. Cuma beberapa hari di sana, akhirnya karena permintaan beliau dipulangkan. Ya, dikembalikan ke Saudi untuk dirawat. Ya qaddarallahu ma syaa fa'al, beliau meninggal di Saudi dan beliau dikuburkan di Saudi. Rahimahullahu taala. Baik. Berikutnya ikhwani fillah. Di antara yang penting sekali juga untuk diperhatikan setelah meninggalnya seseorang adalah segera melunasi utang-utangnya sebelum dia dikuburkan. Ini bagi ahli warisnya ya. Ini juga banyak dilalaikan di zaman kita sekarang ikhwani fillah. Ketika ada orang yang meninggal, jarang sekali yang mengingat berapa utangnya, sama siapa dia berutang. Rata-rata cepat dikuburkan, anaknya sibuk penguburannya. Sudah dikuburkan, apa itu? Setelah dikuburkan apa yang dilakukan? Anaknya sibuk bertengkar, urusi warisan. Padahal banyak utangnya bapaknya tidak diurusi. Dipertengkarkan warisan. Perhatikan ya. Ingat, warisan itu dibagikan setelah utang-utang si mayit sudah dilunasi. Biaya penguburannya, penyelenggaraan jenazahnya, itu semuanya sudah selesai. Kalau ada sisanya, itu yang jadi warisan. Bisa dipahami? Ya, sehingga tidak berhak ahli waris itu untuk membagi warisan ayahnya kalau ayahnya masih memiliki tunggakan utang kepada siapapun, hatta kepada orang kafir sekalipun. Jelas ini? Dan ini yang senantiasa diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Sa'ad Ibn al-Atwal radhiyallahu taala an. Riwayatnya riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahwa Sa'ad ini punya seorang saudara meninggal. Dia meninggal sementara dia meninggalkan warisan sekitar 300 dirham, 300 keping mata uang perak dia tinggalkan. Dan dia meninggalkan beberapa keluarga ya, punya anak-anak dan istri. Kata Sa'ad, fa'aradtu an unfiqaha ala iyali. Maka saya ingin membagikan peninggalan saudara saya itu kepada keluarganya. Faqala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, "Inna akhaka mahbusun bidainihi." Hei Sa'ad, sungguh saudaramu saat ini tertahan dengan utangnya. Fadhhab faqdi anhu. Pergi kamu, tunaikan, lunasi utang-utangnya dulu. Lunasi utang-utang dari saudaramu itu. Jangan dibagi dulu. Maka kata Sa'ad, saya laksanakan perintah Nabi. Saya cari di mana beliau berutang, ya, dibayar utang-utangnya. Nabi tahu orang ini banyak utangnya, meninggal. Setelah saya bayar semua, saya kembali kepada Nabi melapor. Ya Rasulullah, qadaitu anhu illa dinarain. Saya sudah bayarkan utangnya semua kecuali 2 dinar saja. 2 dinar, 2 keping mata uang emas. Saya belum bayar. Kenapa?
idda'athuma imra'atun wa laysat laha bayyinah. Seorang wanita ngaku-ngaku katanya dia punya piutang kepada saudara saya ini 2 dinar. Tapi laisa laha bayyinah, tidak ada buktinya, tidak ada catatannya, tidak ada saksinya juga. Dia ngaku saudara saya punya utang sama dia. Sisa itu yang saya tidak bayar. Kalau yang lain yang jelas semuanya sudah dibayar. Nabi bersabda, "A'tiha fa innaha muhiqqah." Dalam satu riwayat sadiqah. Kata Nabi, bayar dia karena dia itu berhak. Dalam satu riwayat sadiqah, dia itu benar. Bayar dia walaupun dia tidak punya bayyinah. Tayyib. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus diperhatikan oleh ahli waris ya. Utangnya dulu, cari utang piutangnya kemana. Kalau ada catatannya, cari catatannya. Dan ini yang harus kita upayakan juga, kita sadari bersama. Kita yang punya utang ini sebelum meninggal, ya, upayakan utang itu semuanya tercatat dengan baik, sehingga ahli waris kita setelah kita meninggal, dia tahu dengan jelas, oh ini utang orang tua saya. Atau kalau perlu wasiatkan, saya punya utang sekian, yang sampai saya meninggal, kamu harus tahu. Jelas ya? Seberapa besar dan seberapa fatal akibat orang-orang yang meninggalkan utang itu. Berapa besar akibatnya jamaah sekalian? Perhatikan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang sahih. Kata Jabir bin Abdullah, ada seorang lelaki pernah meninggal. Kami sudah mandikan, kami sudah kafani, wa hannatna, kami sudah memberikan wangi-wangian. Wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'ul jenazah. Kami pun meletakkan jenazahnya di hadapan Nabi di tempat biasa orang menyolati jenazah. Kemudian kami panggil Rasulullah untuk menyolati beliau, menjadi imam. Faja'a ma'ana. Maka Nabi pun datang kepada kami, ingin menyolati jenazah ini. Kemudian Nabi bersabda, la'alla ala sahibukum dainan. Sepertinya teman kalian ini ya ada utangnya. Qalu na'am dinaran. Mereka berkata, iya. Dia punya utang 2 dinar. Apa tadi dinar? 2 keping mata uang emas. 2 keping emas. Dia punya utang. Fatakhallaf. Tiba-tiba Nabi mundur. Tidak disolati. Qala sallu ala sahibikum. Nabi bersabda, salati teman kalian. Kalau Nabi tidak mau solati. Ya, kalau Nabi saja tidak mau solati, sahabat tidak ada juga yang berani kan begitu ya. Nabi saja mundur, solati. Siapa yang mau solati? Tidak ada yang berani. Perhatikan di sini jamaah sekalian, ini faedah. Tahdiran keras terhadap orang yang meninggal membawa utang. Meninggalkan utang. Nah, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatinya bukan karena tidak boleh disolati. Karena Nabi perintahkan sallu ala sahibikum, salati teman kalian, salati saudara kalian. Adapun Nabi tidak. Artinya apa? Nabi tidak menyolati itu bukan karena haram disolati orang yang meninggal membawa utang, bukan. Tapi itu sebagai bentuk tahdzir, peringatan keras dari Nabi, supaya yang lain tidak bergampangan seperti itu. Jelas ya? Apa kabar dengan kredit ini? Nah,
Tapi yang masalah ini sahabat meninggal, tidak ada ahli warisnya yang siap membayarkan utangnya. Nah, ini yang masalah. Asetnya juga mungkin tidak ada yang bisa dijual untuk bayar utangnya. Seperti itu. Kalau antum punya kredit, tapi ada aset, ya mungkin saja bisa tenang ya. Yang penting ahli waris tahu. Nah, jadi perhatikan ini. Nabi bukan melarang untuk menyolati, bahkan wajib menyolati mayit, itu wajib hukumnya selama dia muslim, kan begitu ya. Tapi ini bentuk tahdiran, peringatan keras dari Nabi. Oleh karena itu kata para ulama, kalau ada orang yang meninggalkan banyak utang, itu sebaiknya orang-orang yang berilmu, siapa lagi? Orang-orang yang berkuasa, para penguasa, itu sebaiknya tidak menyolati dia sebagai bentuk tahdiran terhadap yang lain. Ya, yang public figure lah seperti itu ya, bukan public figure dari kalangan artis dan bintang film, bukan ya. Tapi dari public figure dari kalangan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, demikian pula dari kalangan penguasa pemerintah. Ya, sebaiknya tidak menyolatinya sebagai bentuk tahdiran terhadapnya. Baik, lanjut haditsnya ikhwani fillah. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Seorang lelaki dari kami yang bernama Abu Qatadah, yang dipanggil dengan Abu Qatadah, dia berkata, "Ya Rasulullah, huma alayya." Wahai Rasulullah, 2 dinar utangnya itu dalam tanggung jawab saya. Saya yang siap. Nah, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Huma 'alaika wa fi malik wal mayyitu minhuma bari'." Kamu siap menanggung utangnya atas tanggung jawabmu dan hartamu, dan si mayit ini sudah berlepas? Faqala na'am. Kata Abu Qatadah, iya wahai Nabi, saya yang tanggung. Daripada tidak disolati Nabi, yang lain juga tidak ada yang berani menyolati, Abu Qatadah siap untuk menanggungnya. Padahal bukan keluarganya ya, tapi Masya Allah, itulah para sahabat Nabi. Nah, itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasalla alaih, maka Nabi pun menyolati. Nah, ini dalil menunjukkan apa? Kalau orang meninggal membawa utang, ada yang siap menanggung, terutama dari keluarganya, ahli warisnya, ya, insya Allah itu tidak masalah, ya. Yang masalah ini kalau dia meninggal membawa utang, tidak ada yang menanggung, tidak ada asetnya. Nah, ini yang berat nanti. Nabi solati. Setelah disolati, kata Abu Qatadah, setiap kali saya ketemu sama Nabi, pasti dia bertanya, "Masana'atid dinaran?" Apa kabar dengan 2 dinar itu? Sekarang Abu Qatadah yang ditagih sama Nabi. Apa kabar dengan 2 dinar itu? Apa yang telah dilakukan? Kata Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, innama mata amsi." Wahai Rasulullah, dia itu meninggal baru saja kemarin. Ya, artinya baru 1 hari ini kamu sudah tagih kita. Tapi kata Abu Qatadah, besoknya ketemu Nabi, ditanya lagi. Besoknya ketemu Nabi, ditanya lagi. Akhirnya suatu ketika ditanya, Abu Qatadah ditanya oleh Nabi, beliau menjawab, "Qad qadaituhuma ya Rasulullah." Saya sudah menyelesaikan 2 dinar itu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, "Al-ana hina baradat alaihi jildu." Baru sekarang ini, baru saja ini katanya, kulitnya itu menjadi dingin. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bukan perkara gampang ikhwani fillah ya.
Bukan perkara mudah. Perkara utang, terutama ketika tidak ada yang menanggung dari kalangan ahli waris ataupun aset yang bisa digunakan untuk membayar utang-utang tersebut. Nah, maka sebaiknya kita berhati-hati dari perkara ini ya. Dan ini bentuk peringatan terhadap keluarga yang ditinggal. Perhatikan utangnya. Ternyata itu salah satu penyebab dia disiksa di alam kuburnya. Adalah utang-utangnya. Bahkan ada riwayat yang lain yang menerangkan bahwasanya seorang mayit ketika dia meninggal membawa utang, dia akan tergantung dengan utang-utangnya itu sampai ditunaikan utang tersebut. Ya, dia akan tergantung dengan utang-utang itu sampai ditunaikan utang-utang tersebut. Sementara ikhwan di zaman kita ini berutang itu semakin mudah dan gampang. Iya. Terlebih lagi kalau ada kendaraan yang bisa digadaikan. Ya. Apa namanya, BPKB-nya, ada surat tanah, ada ini, ada itu. Ya, walaupun itu mungkin lebih ringan karena ada jaminan yang dipegangnya, tapi wajib bagi kita untuk berhati-hati dari perkara utang piutang ini. Terlebih lagi kalau sudah tidak jelas, sudah lupa kepada siapa saya berutang dulu ini. Terkadang sebagian orang bergampangan berutang, utang sini, utang sana, utang sini. Walaupun hanya sedikit, sedikit tambah sedikit jadi banyak. Banyak tagihan, akhirnya pindah kampung, diputihkan. Alias kabur ya. Hati-hati dengan perkara utang. Di zaman kita sangat mudah sekali, kendaraan juga kita utang. Ya, perabot rumah tangga juga diutang. Karpet juga diutang, ya kan? Ya, periuk juga diutang. Hati-hati ibu-ibu. Ya. Baju pesta juga diutang. Ya. Engkau ni boleh mak gaya, pakai baju soli, ternyata wajunlah dicicil. Bukan tidak boleh. Hati-hati. Ya. Sampai mahar pun diutang sekarang. Betul? Baik. Maka dari itu ikhwani fillah, ini yang harus diperhatikan betul ya terhadap orang yang telah meninggal itu. Perhatikan utangnya, jangan sampai mengabaikan. Kewajiban bagi orang yang di belakang itu untuk mencari kepada siapa dia berutang. Baik. Saya kira cukup dulu ikhwan, kita tangguhkan sampai di sini dulu, sudah hampir jam 12. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak dibolehkan dilakukan terhadap si mayit itu. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.